Ayo deket-deket sini lah, kita kadangan ini. Panjenengan dari mana masnya? Dari Banten. Banten. Dari Banten. Cirebon. Mbaknya? Sama. Sama. Oh, suami istri? Iya. Oh. Adiknya Pak Hasan. Oh, adiknya Pak Hasan. Oke. Malam ini sampai di tahapan apa? Patrap Samadhi Manunggal Jati. Kalau Manunggal Jati itu hasilnya. Jadi untuk mendapatkan hasil Manunggal Jati harus laku Patrap Samadhi Manunggal Jati. Baru malam ini apa dari kemarin? Baru malam ini. Jadi AA kenapa ngajedang tadi? Kayak Muhammad yang apa ya? Meninggal ya ini. Dari awal sampai di Patrap Samadhi Manunggal Jati, panjenengan disuruh diberi motivasi untuk mengikuti gerakan tidak? Enggak. Nah, tadi kenapa mengikuti gerakan? Bingung juga. Kenapa bingung? Sejak pertama saya datang, saya perhatikan panjenengan sudah mulai bergerak. Saya sudah ngomong. Kalau sampai kejedak, kepalanya membentur tempat duduk Patrap Samadhi, berarti itu bukan kesalahan kami. Karena kami sudah memberi motivasi untuk tidak mengikuti gerakan-gerakan, untuk tidak mendengarkan bisikan-bisikan. Jadi ketika bersamadhi itu cukup diam. Itu motivasi yang kami berikan. Jadi kalau sampai mengikuti gerakan-gerakan ketika bersamadhi, ya resiko tanggung sendiri. Karena keluar dari motivasi. Beruntung panjenengan cuma ngajedang ke belakang. Bagaimana kalau muter-muter seperti pemain kuda lumping itu? Apa nggak memalukan itu? Nah. Itu kalau sampai dilakukan di rumah dan orang awam mengetahui, orang awam akan menganggap panjenengan itu aneh. Bahkan mungkin panjenengan akan dianggap gila. Makanya di sini tidak ada bentuk motivasi untuk mengikuti gerakan-gerakan. Jadi proses apapun sikapi saja dengan diam. Nah diam ini kan berarti tidak mengikuti kan? Tidak mengikuti, tidak menggubris, tidak peduli kan? Namanya diam. Nanti jangan ulangi lagi ya. Jangan diulang lagi. Nggak boleh itu. Ini rawan. Ya. Karena mengkaji diri menggunakan saudara 4 kelima pancernya sendiri itu adalah puncaknya ketinggian. Karena saking tingginya jadi rawan kan. Rawan seperti telur di ujung tanduk, ibaratnya seperti itu, seperti telur di ujung tanduk. Jadi kalau wahyu pancalakunya tidak kuat ya oleng, jatuh. Ya kalau jatuhnya ke tanah sih tidak apa-apa seperti tadi. Nah kalau jatuhnya ke dunia mistik, dunia perdukunan, dunia penggandaan uang, dunia pesugihan, kalau jatuhnya ke situ, siapa yang akan bertanggung jawab? Itu rawannya di situ. Ya, dan tidak boleh ya. Jadi ketika bersamadhi cukup diam. Jangan melakukan aktivitas apapun, jangan melakukan upaya apapun. Saya tidak mau kejadian tadi terulang. Oke? Punya pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Nggak bisa diam gitu. Hmm? Nggak ada.
Jangan katakan tidak bisa diam, bisa. Jadi saya Bisa diam, bisa. Jangan katakan tidak bisa. Kalau panjenengan mengatakan tidak bisa, berarti panjenengan menyabda diri panjenengan sendiri tidak bisa. Maka yang terjadi dengan tidak bisa. Selama panjenengan mengatakan tidak bisa, ya selama itu panjenengan tidak pernah bisa gitu. Oke, bisa. Panjenengan bisa diam, bisa diam. Tinggal berusaha apa enggak? Tinggal berusaha apa enggak? Berusahanya ya berusaha diam itu tadi, mengalami apa saja berusaha diam, tidak merespon, tidak menanggapi, apalagi sampai mengikuti. Nah, itu bentuk usahanya ya. Kalau mbaknya punya pertanyaan? Enggak ada. Mengalami kesulitan tidak? Sakit keram gitu. Oh, sakit keram. Kalau mengalami kram atau mengalami sakit di bagian-bagian tubuh, berarti tubuh panjenengan kurang sehat. Nah, agar supaya tubuh panjenengan kembali sehat lagi seperti ketika panjenengan dilahirkan, maka berilah kesempatan kepada hidup panjenengan untuk melakukan perbaikan, merenovasi rumahnya. Ya. Caranya ya itu tadi, berusaha diam ya. Walaupun kakinya kram tetap diam aja, diam. Jika harus merespon, maka responlah dengan wahyu pancalaku ya. Bentuk respon kita adalah wahyu pancalaku atau iman. Jangan merespon dengan yang lain ya. Dengan cara lain. Oke, Mas ya? Soalnya ini rawan, Mas ya, ini rawan sekali. Jadi kalau keluar dari motivasi itu, waduh, gawat itu. Ada beberapa yang keluar dari motivasi itu gagal dan saya suruh pulang karena saya tidak mau ambil resiko di situ. Karena saya tidak mau ambil resiko, akhirnya saya suruh pulang karena keluar dari motivasi. Sebab ini rawan sekali ya, ini rawan sekali, ini tinggi sekali Mas ya, ini tinggi sekali ya. Nanti kalau panjenengan sudah selesai mankung atau gembleng, akan saya beri kenang-kenangan buku. Nah, setelah panjenengan membuka dan membaca serta mempelajari isi buku itu, nanti panjenengan tahu seberapa tinggi wahyu pancagap itu. Nanti akan tahu ya. Nah, ini kalau Pak D, Mbah ini bagaimana? Apakah patrap samadhinya juga sama seperti itu? diam. Pripun kabarnya panjenengan? Sudah paham dengan konten video yang saya beri judul kajian diri ilmu sesat? Nah, paham belum? Ketemu nggak intinya di situ? Nah, sudah nyimak belum? Sudah. Nah, berulang kali. Nah, kalau sudah berulang kali masa nggak ketemu intinya? Ada 3 inti yang saya sisipkan di dalam video itu. Ngerti nggak? Paham nggak? Ketemu. Pak Heru kok cuma noleh? Belum lengkap, Pak. Belum lengkap apanya? Kita ngambil background, dari Sabdo Dawuhe Rama Semana Sastra Hadijaya. Beliau pernah dawuh atau bersabda, lakukanlah patrap samadhi tepat jam 6.05 menit. Ada apa di jam 6.05 menit ini? Jam 6.05 menit atau 18.05 menit itu secara hukum alam adalah
pergantian waktu. Ya, pergantian waktu dari siang ke malam. Dan menurut hukum alam pula, di saat pergantian waktu ini terjadi, kalau kita ngambil patokan dari jam itu ya jam 6.05 menit atau jam 18.05 menit, itu seluruh makhluk beristirahat, kecuali manusia loh ya, kecuali manusia. Selain manusia itu semua makhluk, seluruh makhluk itu beristirahat. Betapapun sibuknya bekerja, betapapun padatnya dia berusaha. Yang sedang bepergian pada waktu itu pulang ke rumahnya, pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Artinya pada saat pergantian waktu ini terjadi, berarti sebelum kejadian pergantian waktu ini terjadi, itu apapun dianggap selesai. Ya. Apapun dianggap selesai. Satu misal saya bekerja mencangkul di sawah 1 hektar, mana mungkin sehari penuh saya bisa menyelesaikan lahan 1 hektar itu untuk saya cangkul, nggak mungkin kan. Namun ketika pergantian waktu ini terjadi, walaupun baru beberapa meter yang sudah saya cangkul, sedangkan yang lainnya belum, itu sudah divonis selesai. Itu sudah divonis selesai. Ini menurut hukum alam, gitu ya, menurut hukum alam. Kenapa Eyang Rama Semono Sastro Hadijoyo memberikan motivasi tentang jam 6.05 menit atau 18.05 menit? Nah, di sini ada apa namanya? Ada kurunnya, ada kurun. Apa nek ngarani? Kurun apa ya? Bahasa lainnya, bahasa sederhananya itu apa ya? Ada lingkup. Ya. Ada lingkup yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Ini secara spiritual, ranah spiritual ya. Ini ranah spiritual. Ranah spiritual yang diambil dari hukum alam. Lah, untuk para putra kekudangane Rama yang khususnya yang sudah manunggal jati, ini mempunyai peluang besar ketika pergantian waktu ini terjadi. Peluang besar untuk apa? Peluang besar untuk menyempurnakan apapun kejadian yang terjadi dan dilakukan selama 24 jam full itu tadi. Setiap itu, peluang itu selalu ada setiap pergantian waktu itu terjadi bagi seluruh putra kekudangane Rama yang sudah manunggal jati. Itu ada di situ. Tentang ini dulu saya pernah membuat konten video yang saya kemas tentang contoh praktek di luar patrap samadhi. Dan contoh itu saya mengambil sampel diri saya sendiri. Jadi laku yang berhasil, laku yang belum berhasil, bahkan laku yang tidak berhasil alias laku yang gagal, itu bisa disempurnakan pada saat itu. Gitu. Nah, seorang putra kekudangane Rama yang sudah manunggal jati, jikalau setiap laku selalu terselamatkan, setiap laku selalu tersempurnakan, lah itulah yang dimaksud kunci gitu. Itulah yang dimaksud kunci. Jadi laku seorang putra kekudangane Rama itu bisa diibaratkan berjalan di tepi pantai. Nah, ketika kakinya terangkat, bekas kaki tadi terhapus oleh ombak, seret. Jadi tidak meninggalkan bekas, tidak meninggalkan jejak, gitu. Tidak meninggalkan jejak.
Lakunya seorang putra Kekudangan Romo itu bisa diibaratkan seperti itu. Sedangkan kesucian seorang putra Kekudangan Romo itu bisa diketahui ketika dia berhadapan dengan seorang indigo. Atau seorang peramal. Atau seorang waskita. Nah, kepribadian seorang putra Kekudangan Romo di mata para indigo, di mata para waskita itu kosong, tidak punya apa-apa. Nah, di mata mereka, di mata penglihatan mereka itu tidak punya ilmu, tidak punya, pokoknya kosong deh, kosong, nol. Lah untuk para indigo dan untuk para waskita yang mengerti, yang memahami dan mengetahui sejatinya manusia hidup yang sesungguhnya, ini akan minder kalau mengetahui ada sosok manusia yang kosong gitu ya. Sampai-sampai jantungnya bisa terlihat, ya, hatinya, jeroannya itu bisa terlihat semua, dan di situ nggak ada satupun pusaka, nggak ada satupun ilmu yang menempel. Ini mereka minder ini, karena dia tahu inilah orang suci, gitu. Inilah yang dimaksud orang suci. Namun kalau di mata mereka masih menilai panjenengan diikuti kodam ini, panjenengan punya ilmu ini, panjenengan punya kelebihan ini. Masih belum. Nah, karena apa? Nah, ini tadi yang saya ungkap di awal tadi. Karena ada laku yang tidak berhasil diselamatkan dan tidak tersempurnakan. Nah, kesempatan ini adanya di pergantian waktu, yaitu jam 6.05 atau jam 18.05. Nah, sedangkan prakteknya ketika kita mandi gitu. Setelah beraktivitas seharian, kita melakukan bersih-bersih jiwa raga sebelum beristirahat, dan itu mayoritas pada umumnya. Bahkan bukan seorang pelaku spiritual pun melakukan itu. Namun ada perbedaan bagi seorang pelaku spiritual, karena pada saat itulah kesempatan bagi dia untuk menyempurnakan semua kejadian selama 24 jam full itu tadi. Lah, yang menjadi gembok adalah nijil sesuci. Sedangkan menjadi kuncinya adalah kunci itu sendiri. Jadi untuk bisa membuka gembok itu bergantung pada kuncinya selama dia mandi dari awal sampai akhir. Itu ada di situ. Semakin jeli kuncinya, semakin tepat kuncinya, semakin indah kuncinya, ya tidak ada satupun gembok yang tidak terbuka. Jadi gembok model apapun yang tercipta dan terjadi selama 24 jam full itu terbuka semua, artinya terselamatkan semua, tersempurnakan semua. Nah, itu adanya di situ. Dan saya pernah memberikan contoh seperti ketika saya mandi itu tadi. Jadi kebiasaan rutinitas saya kalau sore hari itu adalah mandi. Dan ketika mandi, saya mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Selama mandi dari awal sampai akhir. Ini ada 3 kalau tidak salah itu. Videonya itu ada 3 di situ. Jadi
sebelumnya itu saya sudah bahagia dulu. Ya. Sebelum masuk ke kamar mandi itu saya sudah bahagia dulu. Kenapa saya bahagia? Karena saya masih diberi kesempatan untuk bisa menemui waktu itu gitu loh. Waktu pergantian waktu ini loh, kok saya masih diberi kesempatan berjumpa dengan pergantian waktu ini tadi. Kok saya masih diberi kesempatan bertemu dengan jam 6:05 atau jam 18:05 ini tadi. Nah, dalam keadaan bahagia baru saya masuk ke kamar mandi, melepas seluruh pakaian dan melakukan mijil sesuci. Setelah mijil sesuci, langkah awal yang saya lakukan adalah gosok gigi, membersihkan gigi. Dimulai dari tangan saya bergerak mengambil sikat gigi, mengambil odol, membukanya dan menuangkannya ke sikat. Itu sudah dengan kesadaran tuh, sudah saya nikmati. Rasanya kelakuan diri saya yang sedang menggerakkan tangan, mengambil sikat gigi, mengambil odol, menuangkannya, itu sudah ternikmati. Begitu sikat gigi yang sudah ada odolnya menempel di gigi saya, lah di situ saya baru membaca kunci. Saya baru membaca kunci itu dengan kesadaran cinta, kasih sayang, hidup. Ini tidak bisa dipastikan, bergantung dari kebahagiaan saya. Ada kalanya selama sikat gigi ini saya membaca kunci sampai 5 kali, ada kalanya sampai 6 kali, ada kalanya sampai 7 kali, bahkan ada kalanya sampai 10 kali. Bergantung, tidak bisa ditentukan. Bergantung pada hidup saya yang menggerakkan. Artinya, ketika saya membaca kunci sembari gosok gigi, itu ada kalanya baru 1 kali membaca kunci, hidup saya sudah menggerakkan berkumur. Namun ada kalanya sampai 10 kali membaca kunci ketika sikat gigi, itu hidup saya belum menggerakkan saya untuk berkumur, untuk melakukan kumur. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, setelah selesai sikat gigi, baru saya membuka keran atau mengambil air plus gayungnya, menyiram seluruh tubuh saya, dan itu juga membaca kunci. Di setiap jeda, saya menikmati rasanya kelakuan diri saya menggunakan kesadaran cinta, kasih sayang, hidup. Pada intinya, yang dimaksud inti itu ketika sikat gigi, ketika menyiramkan air, itu kan intinya. Itu saya melakukan bacaan kunci sampai selesai. Nah, berapa kalinya tidak bisa dijelaskan, itu bergantung daripada hidup saya yang menggerakkan. Intinya seperti itu. Misal contoh, ketika saya melakukan keramas, mulai tangan saya bergerak mengambil botol sampo, itu rasanya ternikmati. Setelah sampo itu nempel di rambut saya dan saya menggosokkannya, itu saya sudah membaca kunci. Saya membaca kunci. Dan itu ada kalanya 3 kali membaca kunci belum selesai menggosok rambut. Ada kalanya 4 kali membaca kunci belum selesai menggosok rambut. Seperti itu sampai saya selesai. Perangkat apapun, alat apapun yang saya gunakan untuk mandi, ya seperti itu yang saya lakukan. Gitu. Misal contoh, saya menggunakan pembersih wajah, juga saya melakukannya sama. Ketika hidup saya menggerakkan tangan saya mengambil botol pembersih wajah sampai menuangkannya, ternikmati rasanya. Ketika biore pembersih wajah itu mulai menempel di wajah saya mulai membaca kunci, dan itu tidak bisa ditentukan entah berapa kali baca kuncinya. Seperti itu. Sampai ketika saya menggunakan Rexona pewangi ketiak, sama seperti itu. Berakhir ke pakai handuk. Selama menggunakan handuk juga sama. Jadi kalau wahyu panca gaib itu adalah ilmu kesaktian, para ahli waskita, para indigo melihat saya itu tidak ada celah yang tidak ada ilmunya. Karena sekujur badan saya ini penuh dengan bacaan kunci. Namun sayangnya wahyu panca gaib kan bukan ilmu Jaya Kawijayan, sehingga tidak ada satupun yang menembus.
Karena wahyu panca gaib adalah suci. Jadi kalau yang tidak suci ya tidak bisa melihat, tidak bisa menembus. Seperti kaca yang bersih itu, plong. Seperti itu. Setelah selesai menggunakan anduk, keluar dari kamar mandi menuju tempat pakaian, itu saya masih dalam keadaan membaca kunci. Sampai menggunakan minyak rambut, kunci, menggunakan sisir, memakai parfum, sampai berpakaian, semuanya saya balut dengan bacaan kunci. Setelah selesai semuanya, sudah gantengnya, udah rapi, udah ganteng, udah harum. Baru saya duduk di ruangan yang biasanya saya melakukan patrap samadhi. Dalam keadaan duduk di ruangan yang biasanya saya melakukan patrap samadhi, di situ saya memulai mengucapkan terima kasih. Nah, terima kasih awal ini tanpa hitungan, terima kasih atau matur nuwun, sampai saya itu puas. Sampai saya itu plong, sampai saya itu puas. Kalau saya belum puas, belum plong, belum bahagia, saya nggak berhenti mengucapkan terima kasih itu. Terus saya ucapkan sambil rileks, sambil santai bersandar di tempat duduk, di tempat tatrap samadhi. Kalau saya sudah plong, sudah bahagia, sudah puas, baru saya mengatur kedua tangan di atas pangkuan, ngucapin terima kasih atas apapun dalam 24 jam tersebut. Mulai dari terima kasih ragaku, terima kasih jiwaku, terima kasih sedulur papat kalimo pancerku, terima kasih jiwaku, terima kasih roh suciku, terima kasih guru sejatiku, terima kasih bapak dan ibuku, terima kasih Mbah Buyut lanang wadon yang rumeksa ing papan panggonan kene, kaki among nini among, terima kasih para leluhurku, sak pendhuwur, sak pengisor, sak pengarep, sak pemburi, sak panengen, sak pengiwa kabeh, terima kasih Ibu Bumi Bapak Angkasa, terima kasih Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono, terima kasih Kanjeng Ibu Sri Sejati, terima kasih gelar gulunge jagat alam semesta seisinya, terima kasih. Nah, baru merambat ke perangkat mandi tadi. Terima kasih odol dan sikat, terima kasih air, gayung, bak, keran, PDAM, terima kasih. Sabun dan sampo, terima kasih. Spon, terima kasih. Alat untuk gosok badan itu, terima kasih. Biore pembersih wajah, terima kasih. Rexona pewangi ketiak, terima kasih. Handuk, terima kasih. Minyak rambut, terima kasih. Sisir, terima kasih. Parfum, terima kasih. Pakaian, terima kasih. Kalau saya pakai hand body lotion ya, terima kasih hand body lotion, terima kasih. Terima kasih seluruh makanan yang saya makan hari ini, terima kasih. Terima kasih seluruh minuman yang saya minum hari ini, terima kasih. Terima kasih apapun yang bisa saya beli hari ini, terima kasih. Terima kasih seluruh aktivitas saya selama 24 jam pada hari ini, terima kasih. Terus terima kasih. Kemudian saya melakukan palungguh panutup. Setelah palungguh panutup, baru saya menikmati hasil dari apa yang saya lakukan sebelum mandi dari awal sampai akhir itu loh. Itu ada sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan, itu tidak bisa.
seperti apa rasanya, seperti itu nggak bisa, nggak ada gambarannya, itu nggak ada, filosofinya itu nggak ada. Itu saya nikmati, saya syukuri, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam. Itu aja sudah menyelesaikan semuanya. Namun saya tidak berhenti di situ. Walaupun saya sudah menerima anugerah yang sangat luar biasa itu, kemudian saya melakukan patrapsama di Manunggal Jati. Dari awal sampai akhir. Nah, itu menjadi kebiasaan saya setiap pergantian waktu terjadi. Di jam 6:05 atau jam 18:05. Selesai udah. Apapun kejadian yang terjadi dan itu berkaitan dengan karma saya, berkaitan dengan laku saya, berkaitan dengan diri saya, selesai udah di situ. Selesai semua. Rahasianya itu ada di situ. Nah, kalau kita sudah terlatih gitu ya. Kalau kita sudah terlatih, sudah terbiasa melakukannya setiap pergantian waktu ini, maka di waktu-waktu yang lainnya itu jadi mudah. Di waktu-waktu yang lainnya itu jadi mudah. Karena apa? Karena enggak punya beban, enggak punya bekas yang terbawa beraktivitas. Tidak ada bekas apapun yang terbawa beraktivitas. Tidak ada beban, tidak ada tanggung jawab, tidak ada karma, tidak ada apapun lah yang terbawa ketika kita beraktivitas di waktu-waktu yang selanjutnya. Nah, laku suci itu seperti itu. Laku suci itu seperti itu. Jadi melakukan apapun tidak punya bekas. Berbuat apapun tidak ada amalnya yang bisa dicatat, amalnya ini 10%, enggak ada itu. Karena apa? Enggak ada bekas di situ, tidak ada jejak yang ditinggalkan. Nah, suci itu seperti itu. Ya mungkin untuk pemula yang belum terbiasa di situ ya kayak piye gitu ya. Terlebih lagi mandinya itu kesorean ya. Terlebih lagi mandinya kesorean. Nah, kalau mandi kesorean itu kan air dingin banget. Wah, bisa jadi tuh sabun Allah, bisa jadi seperti itu mandinya itu. Karena saking ngademnya gitu loh. Jadi boro-boro bisa menikmati, boro-boro bisa menghayati bacaan kunci. Wong gosok sabun ke seluruh badannya aja sambil gigil gitu. Cepet-cepet itu. Nah, kalau laku kita sudah terbiasa dimulai dari sini, lah itu di waktu-waktu berikutnya itu mudah semua. Karena apa? Karena enggak punya beban, enggak punya jejak, enggak punya bekas yang ikut terbawa. Jadi ringan, saubah pola itu enteng, ringan, kepenak. Itu ditentukan dari situ. Makanya kalau sore hari saya keluarnya lama, keluar dari kamar itu lama karena aktivitas saya seperti itu, di dalam itu seperti itu. Ketika ada kesempatan waktu yang senggang, yang luang, entah itu melakukan patrapsama di Mijil Sowan, atau patrapsama di Mijil Sampurno, atau patrapsama di Mijil Toto Lenggah, itu ringan sekali. Ringan sekali, nggak ada godaan, nggak ada rintangan, nggak ada, jadi benar-benar bisa terjangkau. Karena ya itu tadi, nggak membawa jejak, nggak membawa bekas apapun yang belum selesai. Nah, laku suci itu seperti itu, gitu. Laku suci itu seperti itu. Jadi untuk para pelaku suci itu punya dua peluang, untuk bisa menguasai selama hidup ini terjaga. Peluangnya ada di ketika melakukan patrap samadhi Mijil Toto Lenggah.
yang dilakukan sesudah bangun dari istirahat tidur di pagi hari. Nah, itu bermula dari situ. Sedangkan untuk bisa menguasai hidup ketika tidur, nah ini kesempatannya ada ketika kita membersihkan jiwa raga setelah beraktivitas sehari penuh. Rahasianya ada di situ. Nah, kalau bisa menguasai seluruh kejadian selama terjaga dan bisa menguasai seluruh kejadian ketika tertidur, lah ini yang dimaksud manunggal jati. Artinya bisa menguasai kematian dirinya sendiri. Nah, itu adanya di situ. Nah, kalau belum bisa menguasai kematiannya sendiri, ya belum manunggal jatinya baru judul. Baru judul aja. Manunggal jatinya baru judul kalau belum menguasai kematian. Menguasai kematian berarti menguasai selama dia terjaga dan menguasai ketika dia tidur. Nah, kalau sudah menguasai di situ, jangankan ketika tidak tidur, ketika sedang tidur saja panca indera kita itu aktif semua. Bisa tahu, bisa mendengar apapun yang terjadi di luar. Apapun yang terjadi di luar. Namun, rasa dan perasaannya sama seperti tidur. Kalau ibaratnya makan itu kenyangnya sama seperti ketika kita tidur seperti kerbau gitu. Tidur pula itu sama. Namun dalam keadaan tidur, panca indera kita bisa menyaksikan apapun yang terjadi di luar kamar di mana ketika kita sedang tidur. Nah, aslinya nggak rumit kan? Hanya butuh ketelatenan atau kejelian aja. Telaten, jeli. Jadi jangan resah karena mandinya kesorean, jangan. Karena kalau kita resah, kita tidak bisa beradaptasi dengan air. Sehingga kalau mandinya itu kesorean bisa kedinginan, karena dirinya tidak bisa beradaptasi. Itu loh, manunggal jati itu seperti itulah. Jadi saya ulang, untuk bisa menguasai keadaan tidur kita, waktunya ada di ketika kita membersihkan jiwa raga kita setelah beraktivitas sehari penuh. Sedangkan untuk bisa menguasai seluruh kejadian ketika kita terjaga, kesempatannya ada di ketika kita melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah bangun dari istirahat tidur di pagi harinya. Adanya di situ. Nah, itu kejeliannya sama. Itu kejeliannya sama. Begitu terperanjak atau terbangun dari tidur, langsung duduk bersila, melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Di dalam bersamadhi, nah sama, mengucapkan terima kasih tadi sama. Jadi seluruh perangkat yang digunakan untuk tidur itu diucapin terima kasih semua. Nah, kalau menggunakan amben, terima kasih amben. Kalau menggunakan seprimbet, ya terima kasih seprimbet. Kalau seprimbetnya seprimbet kasur, bukan busa, ya terima kasih seprimbet kasur. Semuanya diucapin. Mulai dari spraynya diucapin terima kasih, selimutnya atau sarungnya, gulingnya, bantalnya, semua diterima kasih. Ini sebelum melakukan palunggu panutup. Nah, durasi mengucapkan terima kasih pada seluruh perangkat yang digunakan ketika tidur, ini aja durasinya melebihi durasi samadhinya orang awam. Itu udah lama sekali. Jadi di patrap samadhi mijil toto lenggah itu sesungguhnya nggak ada samadhi. Karena apa? Karena patrap samadhinya digunakan untuk mengucapkan terima kasih itu tadi. Mulai dari raganya sampai bla 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 sampai ke
amben terima kasih, kasur terima kasih, semuanya terima kasih. Kalau ketika tidur menggunakan kipas, menggunakan terima kasih kipas angin, terima kasih AC, semuanya diucapin terima kasih. Diakhiri terima kasih atas seluruhnya yang terkait dengan malam ini. Terima kasih. Baru melakukan palungguh panutup. Dengan ini, nah selama kita terjaga, itu satu persatu bisa kita kuasai. Sampai seluruhnya bisa kita kuasai. Menguasai ketika terjaga, menguasai ketika tertidur atau ketika tidur, itulah puncak dari segala ilmu. Karena dua hal inilah yang namanya mati itu tumbuh. Di antara dua hal inilah yang namanya mati itu tumbuh. Artinya menguasai dua hal ini ketika kita terjaga dan ketika kita tidur berarti menguasai mati. Menguasai mati, loh mati aja dikuasai. Mati ini kan konon katanya rahasia di dalam rahasia yang tidak satupun makhluk diizinkan mengetahui kan. Itu aja bisa dikuasai, apalagi yang lain gitu. Mati yang konon hak mutlaknya Tuhan dan hanya Tuhan yang punya kuasa yang tahu, tidak ada satu makhluk yang diberi kuasa untuk mengetahui, itu aja bisa dikuasai, apalagi yang lain. Maka mari kita biasakan diri berada di dua ranah ini, karena rahasia mati ada di antara dua ranah ini. Ranah ketika kita tidak tidur dan ranah ketika kita tidur. Tata cara dan tekniknya seperti yang barusan saya sampaikan. Itu tidak menggunakan kemenyan, tidak pakai puasa, cuma begitu tok. Cuma begitu tok. Dan yang dimaksud mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Lah seperti itu. Nah kalau belum begitu berarti masih belum bisa dikatakan mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sikapnya, masih belum. Kalau dua hal ini belum gitu loh. Karena dua hal inilah intinya manunggal jati. Itu adanya di situ. Apapun yang bisa dikuasai di matanya orang waskita, di matanya para indigo, kita akan tetap terlihat kosong seperti kaca yang jernih. Blong, tidak ada apa-apanya. Sehingga para waskita, sehingga para indigo tidak sungkan sama kita, tidak segen, apalagi takut. Mereka bisa akrab dengan kita karena di matanya kita adalah orang biasa yang tidak punya apa-apa, tidak punya keahlian apa-apa. Lah kosong blong. Kecuali jika seorang waskita itu adalah orang suci. Kecuali jika indigo itu adalah orang suci. Dan kalau si ahli waskita atau indigo itu adalah orang suci, tidak akan berani menatap ketika mengetahui sekelebatan mata bahwa wujud kita adalah kosong. Karena dia paham dan mengerti, itulah orang suci. Saya punya pengalaman masa lalu tentang hal ini. Ketika itu saya ada di Pekalongan. Hidup saya menggerakkan saya atau hidup saya menggunakan jiwa raga saya untuk menyelamatkan seseorang yang sedang tergila-gila dengan penggandaan uang.
Kenapa hidup saya menggunakan jiwa raga saya untuk menyelamatkan orang tersebut? Karena orang tersebut punya leluhur yang punya laku suci. Namun tidak sampai selesai. Artinya orang ini kan harus diselamatkan. Karena dia punya tugas menyelesaikan laku sucinya leluhur yang tidak selesai itu tadi. Maka saya mengikuti gerak-gerik hidup saya yang sedang menggunakan jiwa raga saya untuk menyelamatkan orang tersebut. Konon ceritanya, orang ini awalnya kaya raya. Namun kekayaannya ini hasil usaha kerjasama dengan orang lain. Namun orang lainnya bekerja sama dengan dia tidaklah jujur. Sehingga sering melakukan tipu muslihat. Resikonya si orang ini bangkrut dengan meninggalkan hutang yang tidak sedikit. Akhirnya sisa daripada harta bendanya ini tadi yang dimiliki digunakan untuk modal menggandakan uang. Bukannya masalahnya terselesaikan, malah nambah utang, namun uangnya belum pernah tergandakan. Kehadiran saya di hadapannya menimbulkan isu bahwasanya orang tersebut sedang berguru kepada saya atau sedang meminta tolong kepada saya menggandakan uang. Ini di mata umum menilai seperti itu. Namun orang ini sudah habis-habisan ini. Ketika itu dia masih punya uang 500.000. Dan niatnya ketika bertemu saya, niatnya uang 500.000 ini diminta untuk dilipat gandakan menjadi 5 miliar. Otaknya siapa ya yang bisa memasukkan logika ini? Ini kisah nyata ini ya. Untuk menyelamatkan seseorang itu agar supaya tidak berdukun kepada pengganda uang yang di sana-sana, saya sanggup. Maka dia ngikuti saya. Rupanya di luar sepengetahuan saya, si orang ini sudah mulai punya kehati-hatian, tidak mau tertipu lagi seperti yang sudah-sudah. Ya, seperti yang sudah-sudah. Dia menggandakan uang di sana, boro-boro uangnya tergandakan, malah hilang uang yang digandakan itu, malah dibawa kabur. Kejadiannya seperti itu. Dan dia tidak ingin terulang lagi kepada saya. Sehingganya secara diam-diam seseorang ini mencari dukun untuk menerawang saya, apakah saya benar-benar orang hebat yang bisa menggandakan uang atau tidak. Prosesnya lucu. Saya dibohongi sama si orang ini. Saya dibohongi. Jadi dia datang ke tempat saya mengatakan bahwasanya ada saudaranya yang ingin ketemu dengan saya, yang juga punya niat mau menggandakan uang. Namun jumlah uangnya lebih besar, dia 5 juta. Artinya 5 juta ini ingin digandakan menjadi 5 triliun kan? Uangnya siapa itu? Tapi saya tahu kalau dia itu bohong gitu. Saya tahu. Saya iyai, oke. Dibawalah saya oleh orang tersebut menemui yang konon katanya masih saudaranya dan ingin bertemu dengan saya. Dibonceng pakai sepeda ontel. Hari gini masih dibonceng pakai sepeda ontel. Sudah ketebakan seperti apa sengsaranya orang tersebut, karena habis-habisan ditipu para pengganda uang itu. Ya. Di kota Pekalongan ini pakai sepeda ontel, saya dibonceng itu. Setibanya di rumah orang tersebut di kota Pekalongan itu, orangnya tidak keluar, ada di dalam, orangnya ada di dalam. Nah, kata si orang yang bersama saya itu tadi,
Bapak nunggu di sini ya, saya manggil orangnya ke belakang. Jadi saya duduk, ditinggal duduk di teras rumah. Sedangkan orang yang bersama saya itu katanya mau manggil tuan rumahnya, dia pergi ke belakang. Itu sampai berjam-jam itu. Saya nunggu di teras rumahnya itu sampai berjam-jam. Ternyata saya sedang dirituali di dalam rumah itu. Jadi tuan rumahnya sedang membakar menyan. Intinya menerawang saya. Benarkah saya orang ahli menggandakan uang? Nah itu sejarahnya seperti itu. Antik kan? Itu kalau tidak salah 2 jam lebih. Saya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup duduk menunggu di teras rumah, mirip seperti orang pengemis. Maka di dalam rumah tuan rumahnya sedang merituali saya. Setelah 2 jam lebih, orang yang bersama saya tadi keluar. Kemudian, nggak jadi Pak, soalnya orangnya sedang pergi keluar kota, katanya dia. Jadi gimana? Ayo kita pulang lagi. Saya senyum saja di dalam hati. Bibir saya nggak senyum, tapi hati saya senyum. Pintere politikmu, pantes kowe dihapusi wong ning kono-kono lho, kowe dhewe tukang ngapusi, kan gitu. Jadi apa yang kamu alami itu adalah hasil dari karmamu sendiri. Tapi hanya dalam hati aja. Kemudian saya dibonceng sampai tiba di rumahnya. Sesampainya di rumah, dia pamit pulang. Orang ini tidak berani ngomong sama saya. Dia ngomongnya ke temannya lagi, menceritakan kejadian yang barusan saya ilustrasikan tadi, bahwasanya saya diajak menemui Mbah Dukdeng di Pekalongan, diramal, diterawang, ternyata orang ini kosong, tidak punya apa-apa, ibaratnya seperti cermin, seperti kaca yang jernih itu, blong. Dia cerita seperti itu sama temannya. Nah setelah itu temannya main ke tempat saya karena tidak punya rokok. Dia tidak punya rokok kan, ini hebatnya Romo ini ya. Karena dia tidak punya rokok, akhirnya untuk mendapatkan rokok dia main ke tempat saya. Menceritakan itu. Tadi Bapak ke Pekalongan ya dengan si A. Oh ya, tujuannya ke Pekalongan bagaimana Pak? Apa ada sesuatu yang penting? Enggak. Saya diajak Pekalongan, katanya ada saudaranya begini bla, namun saudaranya sedang tidak ada di rumah. Tidak seperti itu Pak. Loh, lah bagaimana kalau tidak seperti itu? Ceritanya Bapak itu diajak ke Pekalongan itu untuk dites sama mbahnya orang itu. Dites bagaimana? Diceritakan kejadiannya. Blang. Ternyata Bapak itu seperti kaca, seperti gelas kosong. Seperti kaca, blong. Nggak ada apa-apanya. Saya ketemu, edan tenan, bener mo. Sesudahnya orang tersebut tidak mau berhubungan lagi dengan saya. Akhirnya tidak jadi kan, mau menggandakan uang 500 menjadi 5 miliar itu kan nggak jadi. Nah ceritanya uang 500.000 yang dibawa ke sana sini kayak apa ya, kayak jimat lah. 500.000 ini uang ratusan rupiah, gambar perahu layar loh ya, bukan uang 50-an ribu atau enggak. 500.000 lembaran ratusan rupiah, gambarnya perahu layar, berapa bendel gitu. Nah itu ceritanya bisa digandakan, bisa berubah menjadi uang ratusan ribu. Itu seperti itu ceritanya. Lah rupanya uang 500.000 ini digandakan sama seseorang yang nerawang saya tadi. Ceritanya itu pindah orang ke situ.
Dan bukan cuma itu, sebelum ritual dilakukan, orang ini juga disuruh nyari teman lain. Karena dia hanya bisa bekerja kalau bahan dasarnya setidak-tidaknya mencapai 50 juta. Kalau di bawah 50 juta, rugi dengan biaya ritualnya. Kalau bahannya 50 juta, baru dia bisa bekerja. Nah, akhirnya itu baru ada 500.000 kan. Kurangnya akeh toh. Akhirnya cari pasien lain, cari teman. Setelah terkumpul 50 juta, baru seseorang itu melakukan ritual. Setelah dirituali, disuruh nunggu 1 minggu, baru bisa dibuka. Katanya masih panas uangnya. Uangnya itu masih panas, karena uang besi mungkin. Udah panas uangnya, jadi belum bisa disentuh. Nunggu 1 minggu. Bubarlah, nunggu 1 minggu. Setelah 5 hari, orang tersebut ternyata rumahnya itu rumah ngontrak. Jadi orangnya kabur bawa uang 50 juta itu. Geger, saya tertawa. Gitu. Edan tenan. Orang itu kabur bawa uang 50 juta itu tadi. Waduh, yang teman-teman yang direkrut oleh dia, ya nuntut dia semua. Lah dia tambah stres kan. Sudah uang munge ya. 500.000 dalam bentuk pecahan 100 rupiah gambar perahu layar, itu kan beberapa bendel itu ya. Lenyap, dituntut, dapat tuntutan dari banyak orang yang dia ajak untuk menggandakan uang. Oh, stres mas, stres. Sampai masuk ke kepolisian. Masuk ke kepolisian, sampai di kepolisian kan ditahan. Sebelum ada selama dalam proses kan ditahan dulu tuh di kepolisian itu, di apa namanya kalau di kecamatan itu apa polsek ya, masih dikurung di situ. Lah di situ dia ngomel-ngomel sendiri kan, ya stres sih, ngomel-ngomel sendiri, teriak-teriak dan lain sebagainya, menyakiti dirinya sendiri, dipukulin, dibentusin. Polisinya kan ketakutan, tidak bisa memproses orang stres kan. Akhirnya dipulangkan, tidak jadi diproses. Mendengar itu, hidup saya menggunakan jiwa raga saya lagi untuk menyelamatkan orang itu. Tak datangi orangnya, tak datangi. Ngelihat saya, ketika saya masuk ke rumahnya, ngelihat saya, kayak tidak kenal, orang stres. Tapi ketika saya ngomong, bagaimana mas? Dukun yang nerawang saya itu kabarnya bagaimana? Nah baru dia fokus ke saya. Saya ingat. Ya. Dukun yang panjenengan suruh nerawang saya itu bagaimana mas? Baru dia ingat itu. Dia nengok ke saya. Akhirnya dia deprok di kaki saya meminta tolong, dan saya menolongnya. Saya selamatkan dia menggunakan wahyu pancagaib. Dan saya menolongnya tidak aneh-aneh. Pokoknya kamu berwahyu pancalaku totalitas. Kalau menghafalkan kunci, menghafalkan paweling, menghafalkan mijil, nunggu, layak di asmo, menghafalkan singkir, dipateni uang dhisik kowe. Kesuwen. Tidak perlu hafal, tulis bacaan kunci ini. Dan baca kunci ini nggak usah kau hitung. Namun kamu harus berwahyu pancalaku secara total. Seperti yang saya pernah buat kontennya di Putra Romo Channel tentang orang yang sedang, yang mertuanya di blacklist sama BRI, sama seperti itu. Itu banyak orang awam yang membuktikan itu, mas. Dan tidak ada satupun yang gagal. Padahal orang awam,
orang awam yang belum mengerti dan memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, orang awam yang belum mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Karena dia berwahyu pancalaku secara totalitas, karena himpitan masalah yang teramat sangat, kunci sudah menyelesaikan. Kayak gitu tuh. Bahkan kemarin, belum lama lah, Desember 2024 kalau nggak salah, itu ada orang dari Tuban ini datang ke sini, gembleng, orang dari Tuban. Selama dia gembleng, saya ngomong apa saja diam dia. Saya ngomong apa saja diam. Karena dia selalu diam, tidak ada pertanyaan, tidak ada ungkapan, diam aja. Saya penasaran, diamnya ini diam apa? Ternyata setelah selesai gembleng, dan mempunyai kesempatan berhadapan dengan saya secara langsung, dia ndeprok ke saya, wahyu pancagaib memang begini Pak Web. Dari dulu kamu nggak ngomong gitu aja, saya tahu wahyu pancagaib itu memang begini. Namun kamu punya kesaksian apa? Dia cerita bahwasanya tidak ada satupun orang yang bisa menolong masalahnya dia. Jadi hanya hukum yang bisa memproses dia, memproses masalahnya dia. Nah, ceritanya entah bagaimana itu, dia mau menjual Android karena sudah nggak punya apa-apa itu, ada di luar rumah nggak punya apa-apa, akhirnya dia mengambil keputusan untuk jual HP. Namun sebelum HP itu dijual, dia kok ndelalah buka YouTube, dan video yang dia klik itu ketika saya ngungkap kadang di Pekalongan yang tinggal sama mertuanya mau disuruh cerai, diusir kalau tidak bisa melunasi utang mertuanya kepada BRI yang sedang nyegel tanah pekarangannya itu tadi. Itu yang dia simak. Nah, itu dipraktekkan, Mas. Dia simak baik-baik sampai benar-benar paham. Setelah paham, dia nekat, tidak jadi jual Android, tidak jadi. Nekat pulang, masuk ke dalam kamar, dia lakukan itu. Entah bagaimana Pak, saya nggak paham itu. Kok bisa selesai semua? Padahal itu masalahnya rumit banget. Rumit, belum masalah uang, kok bisa selesai semua? Sebab karena itu saya berani meninggalkan apapun yang pernah saya yakini, berpindah kepada wahyu pancagaib. Karena saya sudah membuktikan Pak Beb, wahyu pancagaib memang edan katanya. Dia ngomong gitu. Orang dari Tuban. Yang mungkin kalau dia nyimak video saya ini dia ketawa dia. Jadi sebelum ke sini dia datang ke Pesanggaran itu masalah hutangnya itu selesai semua. Hanya dengan gembleng kunci di dalam kamar loh itu. Namun berwahyu pancalaku totalitas. Adalah orang awam. Setelah seluruh masa permasalahannya selesai, kan dia punya banyak kesempatan untuk menghafal kunci, menghafal power, semuanya kan 3 level itu. Setelah selesai 3 level, dia pamitan sama istrinya ngelarang. Baru saja rumah tangga tenang, mau ditinggal merat lagi, mau cari apa lagi. Istrinya disuruh duduk odek. Kamu tahu yang bisa menyelamatkan saya apa? Yang bisa menyelamatkan kita adalah wahyu pancagaib, Dek. Karena itu, setelah masa seluruh permasalahan kita ini selesai, saya ingin menyelesaikan laku saya tentang wahyu pancagaib. Karena wahyu pancagaib sudah menyelamatkan kita. Apa nggak hebat tuh?
Itu orang dari Tuban itu. Ya tonggone jenengan. Dan setelah selesai gembleng, itu dia minta dimasukkan ke grup. Saya masukkan ke grup Kekudangan Romo. Ada di grup Kekudangan Romo. Tapi suatu saat dia akan muncul sendiri. Kalau memang dia harus mengungkap kesaksiannya atau mujizat yang pernah dia dapatkan sebelum di Wahyu Pancakap itu. Kesimpulannya, ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan terkait tentang apa dan bagaimana arti maksudnya Wahyu Pancakap dan Wahyu Pancalaku, serta kemana arah tujuannya Wahyu Pancakap dan Wahyu Pancalaku, sudah lebih dari cukup deh. Sekarang kita tinggal prakteknya. Dan inti prakteknya ada di 2 dimensi, yaitu dimensi selama kita terjaga dan dimensi selama kita tidur. Untuk bisa menguasai keadaan selama kita tidur, rahasianya ada di pergantian waktu ketika kita membersihkan jiwa raga setelah beraktivitas sehari penuh. Sedangkan untuk bisa menguasai ketika kita terjaga, rahasianya ada di patrap samadhi mijil toto lenggah yang kita lakukan ketika bangun dari istirahat tidur di pagi harinya. Adanya di situ. Tata caranya seperti yang sudah saya sampaikan, sesederhana itu dan gratis. Lah terus kita bangun tidur mau buru-buru, memburu apa? Kita mandi sore hari terburu-buru, apa yang diburu-buru? Apa? Oke. Nah gitu Pak itu. Jadi prakteknya itu di luar patrap samadhi, bukan ketika patrap samadhinya. Dan patrap samadhi kita bergantung pada di luar patrap samadhi itu tadi. Ini untuk manunggal jati. Kalau untuk pemula, ya kehidupan di luar patrap samadhi ini bergantung dari patrap samadhinya. Seperti apa patrap samadhinya, seperti itulah kehidupan yang akan dijalani. Kalau di manunggal jati berbalik. Seperti apa kehidupannya sehari-hari, maka seperti itulah patrap samadhinya. Berbalik. Makanya disebutkan laku bali. Laku bali itu seperti itu. Laku kembali. Oke. Nah, udah cukuplah itu kita kadangan ya. Jadi kadangan kita malam ini cukup sebagai temu kangen. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya ya. Ini para peserta yang mau kirap selamatan di Jenggolo Manik. Wajah-wajah lama sih, tapi ganteng-ganteng kabeh.